Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Laboratorium Geologi Dinamik Praktikum Perpetaan Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan GPS dan apa itu GPS. Kemudian nanti kita akan menjelaskan cara penggunaan pada saat kita di lapangan. Ada beberapa cara ya. Kemudian GPS ini adalah salah satu alat navigasi yang berbasis satelit. Nah, GPS ini mempunyai kegunaan salah satunya yaitu mengukur koordinat di suatu tempat, dan bisa juga digunakan untuk mengukur jarak dan ketinggian suatu keadaan di tempat di seluruh permukaan bumi ini. Dan sekarang kita lanjut ke cara penggunaan. Oke, sekarang kita lanjut ke cara penggunaan GPS. Dan di sini bagian GPS yang pertama yaitu adalah tombol power atau tombol on off. Kemudian di sini ada tombol menu. Nah, tombol menu ini berguna untuk menampilkan menu dari GPS ini. Kemudian di sini ada tombol enter. Gunanya untuk melakukan perintah di dalam GPS ini nantinya. Kemudian di sini ada tombol quit, digunakan untuk menggagalkan atau membatalkan perintah dari pada saat kita menggunakan GPS. Kemudian adalah ini tombol mark. Nah, tombol mark ini digunakan pada saat kita akan tracking. Kemudian di sini ada tombol find. Nah, tombol find ini salah satu tombol yang memudahkan kita untuk menemukan suatu koordinat seperti rumah sakit, bandara, dan lain-lain. Kemudian di sini ada tombol in and out. So, tombol in out ini in yaitu zoom. Kemudian ini zoom in, ini zoom out. Nah, di sini kemudian ada tombol page. Nah, tombol page ini digunakan untuk memilih fitur-fitur yang ada di dalam GPS ini. Kemudian di sini tombol analog. Nah, tombol analog ini digunakan untuk memudahkan kita untuk memilih dari fitur-fitur yang ada di dalam GPS ini. Sekarang kita tekan tombol on off-nya ini sampai kelihatan begini, tertulis Garmin. Nah, merek Garmin ini tipenya 64S, tapi yang biasanya kita pakai di kampus itu biasanya ada 78S. Tapi fiturnya di dalam itu hampir sama juga. Kemudian kita tunggu. Nah, kemudian ini adalah tampilan utama dari GPS ini, GPS Garmin 64S ini. Nah, sekarang kita ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam GPS. Sini ada peta, kompas, pengecat profil ketinggian, menu. Nah, sekarang kita memilih menu. Pada saat kita pertama kali menggunakan GPS itu, kita harus yang namanya kalibrasi. Nah, kalibrasi ini digunakan supaya tingkat keakuratan dari GPS kita itu sangat baiklah, menuju baik. Nah, kemudian untuk melakukan kalibrasi itu kita memilih fitur pengaturan, lalu tekan enter, kemudian pilih sampai pilih heading, kemudian arahkan ke bawah menggunakan analog ini sampai di calibrate kompas. Nah, sekarang tombol enter. Nah, setelah itu kita mulai mengkalibrasi. Oke. Nah, mengkalibrasi ini kita memutar GPS-nya sesuai perintah yang ada di tampilan GPS ini. Setelah itu continue. Nah, kita lakukan sesuai dengan perintah dari continue. Nah,
Oke, ini artinya gagal ya. Retrieve. Kita lakukan sampai. Oke, ini merupakan kalibrasi dan GPS kita berhasil. So, setelah itu di sini ada menu peta. Peta ini kita GPS kita ini kita harus mengatur ke arah utara. Kenapa arah utara? Karena pada saat kita memilih jejak atas dan kita membuka peta kita, membuka peta. Nah, posisi dari arah dari GPS kita ini itu tidak akan stabil. Di mana GPS kita diarahkan, di situ arah GPS kita akan berubah. Makanya di menu tadi ini di menu peta ini kita akan ke utara. Oke. So guys, what's next? Nah, selanjutnya ini kita apabila kita ingin menuju ke suatu titik koordinat, yang pertama itu kita menekan tombol mark. Nah, di tombol mark ini lokasinya itu kita melihat dulu apakah koordinat geografis atau UTM yang diberikan ke kita. Nah, dan kebetulan di sini di GPS kita di GPS kita ini kebetulan di GPS ini di GPS kita koordinat geografis. Nah, kemudian data yang kita terima yang akan kita tuju yaitu koordinat UTM. Nah, untuk mengubahnya itu tekan page, mencari menu. Setelah itu pilih pengaturan, enter. Kemudian kita mengubah di format posisi. Setelah itu di format posisi ini kita mengubah ke UTM. UTM itu bagian paling bawah, kedua dari bawah lah teman-teman. Nah, terus sampai dapat UTM. Nah, ini UTM UPS, tekan enter, maka otomatis format posisi kita itu berada dalam posisi koordinat UTM. Kemudian tombol quit, kembali ke peta, kemudian tekan mark. Nah, sekarang posisi kita berubah menjadi UTM. Nah, di sini ada angka 50 yaitu zona waktu atau zona UTM. Nah, zona UTM ini di sini terus 50 karena kita sedang berada di kota Makassar. Dan biasanya kalau kita sedang berada contohnya di kota Kendari itu zona waktunya itu 51. Nah, sekarang kita akan menandai. Di sini kita bisa pilih fiturnya. Contohnya di sini banyak sekali ya, teman-teman. Kita bisa memilih tempat dari GPS kita. Misalnya contohnya ini, kita enter. Kemudian di sini ada nama, enter. Kita bisa mengubah contohnya Umi. Kita Umi, tekan enter. Terus M, I. Kemudian kita mengubah ke angka, misalnya 01 kemudian selesai. Nah, setelah itu kita memberi nama dari patok kita mengubah di koordinat UTM kita yang diberikan. Nah, ini misalnya sudah. Ini, nah kita mengubah ini contohnya koordinat UTM ini. Setelah itu kita tekan selesai. Oke.
sekarang kita tekan selesai. Nah, setelah tadi kita memasukkan koordinat yang telah kita masukkan, sekarang kita menuju ke menu utama dengan menekan page, cari terus menu utama. Setelah itu kita ke kelola titik, tekan enter, kemudian kita mencari titik koordinat yang kita tadi masukkan. Contohnya yang tadi UMI 01 ya, UMI. Nah, di sini ada UMI. Kalau sudah muncul gini, kita bisa tekan quit. Nah, sekarang arahkan analognya ke bawah, lalu tekan enter dan pergi. Nah, pada saat kita memilih pergi ini, GPS kita ini akan mengarahkan kita menuju koordinat UTM yang telah kita masukkan sebelumnya. Pergi. Oke. Nah, sekarang karena koordinat UTM-nya kita yang dimasukkan tadi daerah sini, maka kita telah sampai di koordinat UTM yang kita telah masukkan tadi. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.